bambu ini tidak boleh ditebang. Karena kalau saja ini pohon ini ditebang, maka dia akan mengeluarkan darah, Pejamkan dulu mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memanjat bukit. Setelah lepas kota Bogor, perjalanan tim Ganjil Misteri menuju petilasan Gajah Gumincrang. Tempat keramat ini berada di kaki Gunung Salak yang aura metafisikanya selalu menyala. Tim penelusuran gaib Ganjil Misteri dipandu oleh Papi Sumpena, seorang spiritualis dan budayawan dari Tanah Pasundan. Lantas, siapa sesungguhnya Gajah Gumincrang itu? Lalu, ada peristiwa apa saja selama penelusuran mistik kali ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari pinggiran kota Bogor, perjalanan tim Ganjil Misteri sampai di kaki Gunung Salak yang memang selalu penuh kabut mistik. Inilah kawasan tua yang meninggalkan banyak jejak misteri. Kami dipandu oleh Papi Sumpena ke petilasan Gajah Gumincrang yang sekaitan dengan kisah hidup Sang Prabu Siliwangi. Meski masih agak jauh, suasana sakral sudah mulai terasa. Juga saat berada di bawah patung gajah yang menandai bahwa para peziarah sudah memasuki wilayah Gajah Gumincrang. Selamat malam pemirsa Ganjil. Pada malam ini Papi berada di salah satu situs peninggalan, yaitu yang bernama Gajah Gumincrang dalam bahasa Sundanya. Dan ini adalah salah satu simbol untuk masuk ke kawasan petilasan Gajah Gumincrang yang berada di area lereng Gunung Salak ya. Dan ini salah satu patih ketika zaman Pajajaran yang berada di atas gajah ini, yaitu adalah salah satu simbol nanti yang berada di atas atau di petilasan yang berada di lereng Gunung Salak itu. Di petilasan ini yang tersebar di kalangan masyarakat, yaitu banyak hal-hal mistisnya, yaitu mungkin ada sosok-sosok juga yang nanti kita coba ya, Papi akan menguak misteri yang berada di petilasan Gajah Gumincrang di atas. Petilasan Gajah Gumincrang di atas. Suasana keramat semakin pekat, terutama saat Abah Sumpena membawa tim Ganjil Misteri memasuki Cungkup atau rumah bagi makam-makam tua. Cungkup ini menaungi pusara Eyang Awas Paningal. Sosok berkaromah inilah yang juga disebut sebagai Gajah Gumincrang. Papi sekarang berada sudah di lokasi, yaitu petilasan Eyang Awas Paningal. Nah, Awas Paningal ini dalam kaca mata batin Papi, yaitu awas itu adalah penglihatan, tajamnya penglihatan. Peninggal itu peninggal, awas peninggal berarti
tajamnya penglihatan. Peninggal itu bisa dikategorikan adalah melihat ya, mata gitu. Jadi kejernihan untuk bisa melihat sesuatu di atas bukit yang berada di lereng Gunung Salak ini. Yang tadi di bawah itu adalah patih atau yang dibilang Eyang Gajah Gumincrang. Nah, beliau dari sana itu yaitu ke ini tempatnya. Nah, baik, kita coba untuk bisa melihat lebih jelas di dalam ini setelah Papi mencoba membuka mata batin Papi. Begitu melangkah masuk, tim penelusuran ganjil misteri disambut oleh hembusan angin yang mengibarkan kain berwarna merah putih. Abah Sumpenang sudah menjelaskan jika muncul hembusan angin secara tiba-tiba, itu tandanya ada eksistensi makhluk gaib. Maka kami segera bersiap dengan segala kemungkinan. Lihat kedatangannya, ini salah satu penanda bahwa di area ini sudah apa yang Papi bicarakan tadi di luar, ini sudah kita menyambutnya untuk bisa menjelaskan apa sebenarnya dari yang berada di lokasi ini. Dalam penglihatan Papi, ini dulu di sini adalah pohon beringin besar. Nanti kita bisa cross check kepada warga apakah betul yang Papi ucapkan ini. Karena dalam mata batin Papi, dalam penglihatan Papi, di sini adalah pohon beringin besar sebetulnya. Ini adalah bukan makam. Ya, tadinya ini di sini bukan makam. Nah, juga ada pohon beringin yang sangat besar sekali di sini. Pohon beringin itu mungkin ada cabang atau ada anaknya juga di luar sana mungkin, tapi asalnya di sini. Papi bisa melihat ini kok muncul ada salib ya, kayak begini nih, salib semacam silang kayak plus begitu. Ini sangat besar sekali, yaitu emas ya, berupa emas gitu, kuning, salib tapi kuning gitu di bawah pohon beringin itu. Nah, itu apakah memang itu adalah salah satu tanda apa kita tidak tahu. Untuk mungkin itu kita harus lebih dalam lagi untuk menggali itu ya, Berada di kompleks Pusara Eyang Awas Paningal, suasana metafisika sangat kuat. Lalu, siapa saja makhluk halus yang menjaga tempat tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sosok Eyang Awas Paningal selama ini tidak banyak dibicarakan publik, tapi posisinya di tengah perjuangan Sang Siliwangi sangat penting, karena ialah salah satu senapati Pajajaran yang sakti. Nama Awas Paningal memang menyiratkan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan tradisi Pajajaran, sehingga jejak Eyang Awas Paningal tak mudah dilacak. Tapi inilah sosok yang sering disebut-sebut Senapati Gajah Gumincrang. Sementara 3 sosok gaib menjadi pendamping Eyang Awas Paningal. Awas Paningal itu ketika zaman Pajajaran, beliau sebetulnya itu adalah salah satu mungkin senopati atau sesepuh dari Eyang Prabu Siliwangi ya. Eyang Awas Paningal ini adalah kalau jelmaan secara Papi lihat itu, ini adalah ada yang berbentuk berjubah juga ya. Ini sekarang jadi banyak ini sebetulnya yang Papi lihat. Ada sosok itu, lihat. Nah, bisa lihat sendiri itu yang berjubah. Ini yang tadinya 1, sekarang ada 1, 2, 3 ya.
Ini berjubah, dua berjubah, yang berjubah hijau di sini. Ini salah satu tanda bahwa keberadaan beliau memang apa yang Papi bicarakan. Nah ini ya, ini salah satu fakta ya. Hawa metafisika terus mengalir bersama angin yang berpusaran. Berada di dalam kompleks pusara Eyang Awas Paninggal, yang bisa dirasakan adalah getar kewibawaan. Juga saat melihat dua kursi tua yang mengapit meja ukuran rendah. Konon, kursi ini ada kaitannya dengan para peziarah yang ingin mendapatkan kenaikan pangkat atau semacam keberkahan, sehingga mendapatkan jabatan publik. Kursi-kursi yang berada di sini ya, ini yuk Papi kita coba sentuh untuk kursi ini. Assalamualaikum. Kursi-kursi ini adalah mungkin ini salah satu peninggalan itu mungkin yang sudah banyak dipakai ya oleh warga yang peziarah ke sini. Nah ini sebetulnya salah satu kepercayaan aja ya, yaitu mungkin dalam mitos. Jadi kalau kita duduk di kursi ini adalah, tapi ya itu jangan mempercayai kursinya, karena ini adalah memang tempat duduk manusia, kursi itu. Salah satu untuk mencari atau istilah orang-orang yang berkunjung ke sini, sering bertawasul ke sini adalah ini memang ada hikmahnya ya, atau ada apa sih namanya itu, karomahnya ya, ada karomahnya dari peninggalan itu sendiri untuk bisa menjadi kedudukan, mencari kedudukan, kepangkatan dan segala macam, Benar, dua kursi di dalam kompleks pemakaman Eyang Awas Paninggal ada kaitan sangat erat dengan para peziarah yang mengalap berkah. Konon, salah satu dari mereka sukses mendapatkan yang diinginkan, sehingga merenovasi kawasan tersebut sehingga tampak lebih rapi. Ini dibangun oleh salah satu yang sukses mencari karomah ya, mencari barokah yang ziarah ke sini. Ini sehingga ini dibangun. Kalau menurut Papi sih ini yang membangun bukan orang Muslim. Ini karena dia ada najar ya, najar kalau sukses, bla 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 bla. Itu dalam cerita yang masuk ke pendengaran Papi gitu, seperti itu nih. Kalau kita lihat di sini kan ada Al-Qur'an, ada apa gitu. Nah, ini sering dipakai tawasul kan sebetulnya. Ini di samping itu memang muslim atau non muslim juga memang suka banyak yang berdatangan ke sini, Ini sebetulnya tanda payung ini adalah simbol dari biasanya kan ketika zaman Pajajaran ada simbol kerajaan ya, patih atau ya itu kedua simbol dari kedua payung ini, yaitu simbol untuk para patih itu sendiri. Banyak titik mistik yang ada di kawasan petilasan Gajah Gumincrang. Namun demikian ada satu titik yang sangat keramat karena mengalirkan kisah panjang. Tapi benarkah ada rumpun bambu yang jika ditebang mengeluarkan darah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Banyak yang ganjil di petilasan Gajah Gumincrang. Salah satu yang paling menakjubkan adalah rumpun bambu yang sangat keramat. Konon, tidak ada yang berani menebang bambu yang tumbuh tidak jauh dari pemakaman Eyang Awas Paninggal. Konon,
Bambu-bambu itu jika ditebang akan mengeluarkan darah. Bambu yang berada di luar nanti bisa kita lihat. Itu dulunya kalau nebang bambu itu ada terjadi sesuatu dan dari bambu itu adalah mengeluarkan darah. Nih, yang Papi ceritakan tadi bahwa di sini ada salah satu rumpun bambu atau pohon bambu yang berada di area petilasan ini. Nah, konon katanya nih ya, dulu bambu ini tidak boleh ditebang karena kalau saja pohon ini ditebang maka dia akan mengeluarkan darah. Itu waktu itu ya nih. Betul atau tidaknya ya, itu adalah sebuah cerita atau konon katanya gitu ya. Bambu ini adalah merupakan bambu keramat juga gitu ya. Ya kalau menurut cerita orang tua dulu emang begitu Om. Jadi isinya ini teh nggak boleh diambil. Kalau diambil ada efeknya lah kepada yang ambil. Kecuali kita minta sebatang dua batang sih nggak masalah lah untuk itu. Tapi kalau harus pamit dulu harus ya. pamit dulu. Kalau diambil semua itu ada manfaatnya gitu, akibatnya. Kalau menurut cerita dulu ya, menurut cerita orang tua kita dulu gitu. Kalau diambil semua itu ada manfaatnya gitu, akibatnya. Selain rumpun bambu yang sangat keramat, ada anakan pohon beringin yang tak kalah sangar. Pohon beringin ini menjadi pengganti pohon beringin tua yang pernah tumbuh di area pusara Eyang Awas Paningal. Kalau menurut orang tua dulu, ini emang situs Awas Paningal. Kalau dibilang itu namanya Mahaji Raja Gumencerang. Emang Raja Gajah Gumencerang dulu waktu dulu itu dipegang sama kuncinya itu Babeh Marta, sekarang udah meninggal. Emang kejadian-kejadian di sini sering lah yang melihat bahwa yang sering itu yang pakai jubah, yang sering itu yang pakai jubah. Begitulah, berada di dekat pohon beringin, suasana terasa semakin mencekam. Dan saat Papi Sumpena mendekati pohon beringin keramat, tiba-tiba muncul sosok gaib yang berbahaya. Terbukti, salah seorang warga tiba-tiba mengalami kerauhan. Nah, pemirsa, Allahu Akbar. Sebentar. Ini kok Papi kenapa jadi berdiri bulu kuduk begini ya, nggak biasanya. Baik, itu sosok ini yang biasanya berada di sini ini adalah salah satu sosok yang memang biasa diam di sini atau Bapak biar nanti tahan napas, coba lihat yang duduk di pohon ini nih, nah yang arah ke sini tuh, yang besar itu ya. Nah ini nih. Coba pejamkan dulu mata. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngebayangan, kalau tidak jelas semuanya. Baca syahadat 3 kali. Istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti syahadat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bantu. Ya, ambil bawa ke depan sana.
Baik pemirsa, itu salah satu mungkin ada satu tragedi yang terjadi di dalam penelusuran di petilasan yang awas paninggal di sini, dan itu memang kita mencoba ya, sekali lagi untuk mencoba pembuktian dalam hal ini. Makhluk apa aja yang berada di lokasi ini, itu memang Papi mencoba untuk bisa mewujudkan dari makhluk-makhluk yang berada secara di luar nalar manusia atau secara tidak kasat mata yang berada di petilasan yang awas paninggal ini. Berkaitan erat dengan negeri Pajajaran, situs Gajah Gumincrang sangat keramat. Banyak eksistensi gaib yang menakjubkan, termasuk yang paling sangar di dekat pohon beringin. Beruntung, tim penelusuran Ganjil Misteri tidak mengalami gangguan yang berarti, sehingga selamat lahir dan batin. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.